Bagi Nabi Muhammad, jihad merupakan hal amat penting dalam hidupnya, karena jihad adalah sumber penghasilan utamanya. Sebagian besar penghasilanku berasal dari jihad, atau yang disebut perang suci. Meskipun faktanya, jihad itu hanyalah perampokan dan penyerangan terhadap orang kafir. Contoh, ghanimah, harta rampasan yang dirampas secara paksa dari orang kafir selama pertempuran. Fai, harta yang diperoleh dari kafir yang menyerah tanpa perlawanan. Jizyah, pungutan duit yang dikenakan pada kafir, terutama Kristen dan Yahudi, mirip dengan pungli mafia. Nafal, bagian individu dari rampasan perang, kata tunggal dari anfal. Sufab atau salab, barang yang disita dari musuh selama perang. Khums, 1/5 jatah rampasan khusus bagiku saja. Selain itu, aku terapkan zakat yang adalah pajak wajib sebesar 2,5% dari harta muslim dan sedekah sukarela untuk diriku sendiri. Sangat penting untuk menekankan keharusan partisipasi umat muslim dalam jihad di jalan Allah agar rezekiku tetap masuk. Hadits tentang jihad dari Musnad Ahmad nomor 9386 dan 10367. Suatu hari, seorang sahabat Nabi melewati sebuah lembah yang terdapat mata air yang jernih hingga membuatnya kagum karena bagusnya. Ia lalu berkata, "Wah, bagus sekali tempat ini. Alangkah bahagianya jika aku bisa menetap di lembah ini." tapi dia lalu berpikir, Tetapi sekali-kali aku tidak akan melakukannya sebelum aku minta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu dia menemui Rasulullah dan berkata, Aku menemukan tempat yang sangat istimewa bagiku dan keluargaku. Bolehkah aku tinggal di sana dan beribadah kepada Allah? Jangan lakukan itu. Sesungguhnya tempatmu di jalan Allah adalah lebih baik dari sholat selama 60 tahun. Tidak maukah kalian jika Allah mengampuni dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berperanglah di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah, meskipun hanya sama lamanya dengan orang memerah susu unta, maka telah wajib baginya masuk surga. Barang siapa yang ikut serta dalam berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk menjadikan agama Allah unggul, maka dia dijamin masuk surga, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Baiklah ya Rasulullah. Aku tidak akan tinggal di tempat yang indah itu. Aku akan pergi melakukan jihad saja. Bagus. Gimana jika semua muslim meniru dia, mundur untuk beribadah di rumah dan meninggalkan jihad? Aku akan kehilangan rezekiku, penghidupanku, penghasilanku. Bagaimana aku bisa menafkahi istri-istriku? Aku harus terus-menerus mendorong mereka untuk berjihad demi kebaikanku sendiri. hadis ini memicu Muslim untuk giat berjihad. Osama bin Laden juga sering mengutipnya untuk membenarkan kejahatan yang dilakukannya. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdiri dalam barisan selama 1 jam untuk berperang di jalan Allah, lebih baik daripada berdiri dalam sholat selama 60 tahun. Dan apa yang lebih salah dari ini, berdiri dalam barisan selama 1 jam, kamu bisa ikut serta dalam hal itu untuk mendukung Allah melawan orang-orang Yahudi, Kristen, dan pendukung mereka, dan medan operasi, dengan karunia Allah, terbuka dan siap bagi kamu untuk bersiap, berlatih, dan berangkat untuk mendukung Allah. Akan tetapi kamu tetap duduk saja. Bin Laden mengikuti seruan Nabi, sehingga dia tewas dalam serangan pasukan AS pada tahun 2011. Ribuan Muslim mengalami nasib yang sama dengannya setelah juga membunuh begitu banyak non-Muslim. Mereka semua tewas karena apa yang dikatakan Nabi Muhammad tentang jihad. Perintah abadi untuk konflik tiada akhir.
Kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, karena beliau adalah pemimpin dan teladan kita. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran, menguasai semesta, menghilangkan perpecahan, dan menyatakan, apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Semoga berkah dan damai senantiasa menyertai Nabi kita, Muhammad ibn Abdullah, yang bersabda, "Aku diutus dengan membawa pedang untuk memastikan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah. Allah yang menempatkan rezekiku di bawah bayang-bayang tombakku dan menimpakan kehinaan kepada mereka yang menentang perintahku." Berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 5 dan hadis yang sahih, umat Islam diwajibkan untuk berperang melawan non-Muslim hingga Islam mendominasi semua agama dan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Perintah ini berarti umat Muslim harus berperang tanpa henti melawan orang-orang non-Muslim, bahkan sampai mati demi nama Allah. Sementara Nabi Muhammad memerintahkan jihad untuk keuntungan pribadi, umat Muslim berjihad untuk menghindari api neraka dan memperoleh surga. Iming-iming surga melalui jihad. Semua Muslim takut akan neraka jahanam. Jika 1 jam jihad lebih berharga daripada 60 tahun solat, maka berperang melawan orang-orang kafir adalah jalan paling pasti menuju surga. Ketakutan ini mendorong Muslim berjihad terhadap orang-orang kafir. Membunuh orang kafir itu menyenangkan Allah dan membuka pintu surga. Meskipun pihak non-Muslim tidak menyerang atau menjahati umat Muslim, Muslim tetap saja berjihad menyerang non-Muslim demi mendapatkan janji surga Islam. Kami tidak melakukan perbuatan jahat apapun. Tapi Muslim terus saja menyerang kami. Itu karena kami ini non-Muslim. Yang tak pernah mau jadi mualaf. Selama Nabi Muhammad dapat meyakinkan umat Muslim untuk melakukan jihad, sumber rejeki terus mengalir baginya. Hidup kok kayak gini sih? Setiap halaman Al-Quran berisi ancaman neraka. Tidak peduli seberapa lama aku sholat, berapa tahun beribadah, itu tetap tidak cukup untuk menghindari neraka. Aku tidak ingin membunuh siapapun, dan aku juga tidak ingin dibunuh, hanya untuk mendapatkan tempat di surga. Tapi siapakah Allah ini? Mengapa Dia menciptakan hukum yang begitu keras untuk Gak usah kita banyak pikir, ikuti? bro. Percaya aja. Berapakah banyak korban non-Muslim yang tewas akibat jihad selama 1400 tahun terakhir? Setiap batang pada grafik mewakili 2 angka. Kematian langsung dan tidak langsung. Kematian langsung disebabkan oleh serangan langsung yang dilakukan oleh Muslim. Kematian tidak langsung terjadi sebagai akibat dari serangan yang menghancurkan seluruh komunitas. Serangan-serangan Muslim menyingkirkan orang-orang dewasa non-Muslim yang paling kuat, meninggalkan anak-anak kecil, kakek nenek yang penyakitan, lemah, dan tak mampu menyediakan nafkah. Serangan-serangan tersebut memicu wabah kelaparan, penyakit, dan keruntuhan sosial di wilayah yang diserang, merusak tatanan masyarakat, dan mengakibatkan kematian tidak langsung. Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, dan Anatolia. Jumlah korban tewas total adalah 30 juta. Hindu di India dan Pakistan. Jumlah korban tewas total adalah 50 juta. Buddha di India, Afghanistan, Asia Tengah, dan Indonesia telah mengalami total 7,5 juta korban tewas. Afrika di Afrika Barat, Afrika Timur, dan Afrika Tengah. Jumlah korban tewas total adalah 75 juta. Orang Asia di Persia, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Jumlah korban tewas total adalah 15 juta. Jumlah korban tewas total non-Muslim adalah 177,5 juta. Jika kita memasukkan jumlah Muslim yang tewas dalam konflik antar Muslim, seperti perang saudara dalam perang fitnah, perang Syiah Sunni, dan terorisme Islamis modern, di mana korbannya adalah Muslim, maka kita dapat menambahkan jumlah 60 juta ke angka total tersebut, sehingga menjadi 237,5 juta. Mengatasi bahaya Islam. Non-Muslim menyebut tindakan jihadis sebagai terorisme, lalu membinasakan tokoh seperti Osama bin Laden. Namun teror Islamiyah tetap saja terus terjadi, tumbuh berdasarkan ajaran agama yang memang menghalalkan kekerasan terhadap semua yang non-Islam.
Hanya melarang terorisme, jihad, syariah, atau hijab tidaklah cukup, sebab semua itu hanyalah akibat dan bukan sumber masalah. Akar kekerasan jihad terletak pada doktrin dasar Islam itu sendiri. Untuk menghentikan itu, kita harus menghadapi sumbernya secara langsung, yakni dengan cara melarang adanya Islam secara hukum karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan akal sehat. Bayangkan Indonesia tanpa pengaruh Islam. Nggak ada pemberontakan Darul Islam Kartosuwiryo, nggak ada bom Bali Bledag kanan kiri sampai 2 kali, nggak ada pancung kafir ala Abu Bakar Ba'asyir, nggak ada pemberontakan Laskar Jihad Jafar Umar Thalib, nggak ada demo berjilid-jilid suruhan si Rizik Syihab, nggak ada ISIS Indonesia, Hizb ut-Tahrir Indonesia yang giat banget mau mendirikan negara Islam Indonesia. Udah merdeka sejak tahun 45, tapi ngotot terus merasa dijajah lah, merasa dizolimi lah. Udah mayoritas, tapi masih saja play victim, sambil tak lupa bakar tempat ibadah minoritas. Kampungan, terbelakang, botol, persis kayak Nabi Arabnya yang maha buta huruf. Hanya dengan menangani akar masalahnya, kita dapat menumbuhkan masa depan yang bebas dari bayang-bayang jihad Islamiyah.